Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk kehadirannya siapa yang tidak masuk? Bagus. Sahrul. Kenapa Sahrul sakit? Acara keluarga. Ada acara keluarga. Jadi Bapak harapkan pada anak-anak sekalian kalau memang ada halangan atau tidak bisa hadir di sekolah, sakit ataupun acara keluarga dan sebagainya, agar bisa mengabarkannya kepada kawan-kawan dan mengirimkan surat kepada sekolah. Oke? Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa seperti biasa. Silakan Fikri untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini akan belajar sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin apresiasi dulu. Nah, sekarang amati gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Teroris. Apa lagi? ISIS. Apa lagi kira-kira? Orang, kelompok bersenjata, teroris dan sebagainya. Kira-kira kelompok seperti ini apakah akan mengancam suatu keutuhan bangsa? Mengancam. Pastinya akan mengancam suatu bangsa. Karena bisa kita lihat melalui berita yang ada di TV maupun internet, pasukan separatis seperti ISIS ini sangat menimbulkan istilahnya ketidakstabilan bagi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Indonesia juga pernah mengalami hal yang serupa, apalagi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Jadi kita hari ini akan membahas tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan hal-hal yang berpotensi untuk merusak persatuan dan kesatuan kita. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Silahkan dibaca dan diamati. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah selesai kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TIPEC dan model pembelajaran problem based learning, Bapak harapkan anak Bapak mampu yang pertama mendiferensiasikan berbagai ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan hal-hal yang melatar belakanginya dengan tepat. Jadi yang namanya potensi disintegrasi bangsa itu banyak hal-hal yang melatar belakanginya. Jadi anak-anak Bapak harapkan untuk bisa memilah, oh ini adalah bagian ini adalah bagian ini dan ini adalah bagian yang lainnya. Yang kedua, menganalisis konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi, kepentingan dan sistem pemerintahan dengan tepat. Yang ketiga, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 sampai 65 dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa pada masa sekarang dengan tepat. Yang keempat, menyusun informasi tentang konflik dan pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 sampai 65. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi dengan tepat. Nah, jadi kita masuk ke fase 1 dalam pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak sekalian, silahkan simak video yang akan Bapak tampilkan di depan. Karena sekolah kita terkendala dengan jaringan, maka tidak bisa untuk memindai QR code. Jadi akan Bapak tampilkan di sini. Baiklah, untuk orientasi masalahnya,
Untuk fase yang pertama, silahkan anak-anak Bapak untuk mengamati video yang Bapak tampilkan di depan. Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Nah, itu tadi adalah video tentang OPM dan latar belakang OPM terbentuk. Jadi ini adalah fase pertama. Di fase kedua kita akan membentuk kelompok. Malam tadi Bapak share di grup WA. Apakah ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Ya, berarti semuanya sudah berkelompok. Jadi Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya terdapat soal-soal yang akan kalian kerjakan bersama-sama di kelompok kalian. Oke, kelompok 1 akan menganalisis konflik tentang yang berkaitan dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 menganalisis konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang terakhir kelompok 3 ini menganalisis konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi silahkan kerjakan berkelompok. Jadi untuk yang ada lembar fase 1 itu mengenai video yang ada di depan tadi yang Bapak tampilkan. Kalau fase 2-nya itu berkelompok, ini tergantung kelompok yang kalian dapat. Misalnya kelompok 1 tentang ideologi, yang kedua tentang kepentingan, yang ketiga tentang sistem pemerintahan. Jadi silahkan tanyakan kepada Bapak kalau misalnya ada kesulitan. Jadi Bapak akan sambil berkeliling untuk menilai sikap kalian, pengetahuan kalian dan keterampilan kalian dalam pembelajaran ini. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan sambil dikerjakan. Setelah menyimak video analisis hal yang melatar belakangnya munculnya OPM dan yang masih eksis sampai saat ini, dan apa saja upaya dari pemerintah untuk menetralisir atau menghancurkan OPM yang dianggap mengancam disintegrasi bangsa. Paham? Oke, untuk waktu pengerjaannya 20 menit. Oke, waktunya sekitar 1 menit lagi. Semuanya sudah? Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke fase 4, yaitu presentasi. Jadi setelah kalian berdiskusi, menjawab LKS bersama teman-teman kalian di kelompok, pada fase ini kalian akan maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan di kelompok. Oke, untuk kelompok yang pertama, silakan kelompok 1 yang akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Baiklah, untuk anak-anakku yang ada di bangku, silahkan simak dengan seksama penjelasan dari kelompok 1 tentang konflik dan pergolakan terkait dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udin, Syahid, Ansar, Satya, dan Fikri akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap konflik dan pergolakan yang berkait ideologi. Konflik ideologi yang mengancam ideologi yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah presentasi ke depan kelas. Bapak ucapkan terima kasih, sudah sangat bagus sekali. Nah, Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Oh, banyak. Silakan mesin. Silakan. karena disintegrasi dapat menyebabkan keutuhan NKRI bisa terpecah belah. Oke, terima kasih. Saya plus untuk mesin. Oke, jadi benar apa yang disampaikan teman kita Husin. Ketika terjadi disintegrasi bangsa, Indonesia yang notabene banyak suku, agama, dan sebagainya itu disatukan dalam NKRI. Ketika terjadi disintegrasi bangsa, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan terancam dan kemungkinan akan terpecah belah. Oke, kita masuk pada sesi kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Sudah. Siti, boleh Siti. Siti. Jadi agar disintegrasi bangsa tidak terjadi pada masa kini, kita harus selalu waspada dan harus selalu melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Oke, aplaus untuk Siti. Jadi, benar apa kata Siti, kita telah mempelajari potensi-potensi hal-hal yang memiliki kemungkinan untuk memecah belah kita. Jadi kita harus melakukan upaya agar kita masih atau tetap dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tadi kita sudah menyimak kesimpulan yang diberikan oleh Siti. Kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Berarti selain menyenangkan, apa kalian memahaminya? Alhamdulillah. Jadi selain menyenangkan dan insya Allah bisa untuk kalian pahami. Nah, kita akan masuk ke evaluasi dan pembagian survei. Untuk pembagian survei akan Bapak bagikan di WhatsApp dan kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang materi ini. Waktunya akan Bapak beri 10 menit, soalnya 3 butir soal. Silakan persiapkan buku latihannya. Nah, silakan kerjakan soal evaluasinya, waktunya 10 menit. Selesai tidak selesai silakan dikumpulkan. Oke, silakan manfaatkan waktu yang ada. Kalau sudah silakan kumpulkan ke depan. Oke, kalian telah menyelesaikan soal evaluasi. Jadi dengan berakhirnya kalian menyelesaikan soal evaluasi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Jadi kalian silakan baca buku, melakukan literasi ataupun melakukan literasi digital dengan mencari biodata para pahlawan yang berjuang untuk integrasi bangsa, untuk melawan disintegrasi bangsa. Jadi silakan cari di internet dan cari sumber yang kredibel atau yang dapat dipercaya.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk Nak Fikri untuk memimpin doa menutup pada hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fikri yang sudah memimpin doa menutup pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.